Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 40 sampai 42. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil yang baru saja kita dengar semuanya mau mengingatkan kita bahwa orang dapat mengenal Tuhan, orang dapat percaya kepada Tuhan, orang dapat beriman kepada Tuhan kalau ada pewartaan. Tanpa pewartaan, tidak akan ada orang yang kenal akan Tuhan. Tidak akan ada orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak akan ada orang yang beriman kepada Tuhan. Kalau dalam Injil yang kita dengarkan, orang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis dahulu, menjadi percaya kepada Yesus karena mereka ingat akan pengajaran dan semua yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Maka mereka ketika melihat Yesus, mereka berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ menjadi percaya kepada Yesus. Jadi orang percaya kepada Yesus karena pewartaan Yohanes. Itu khususnya orang-orang yang ada di seberang sungai Yordan. Orang-orang yang ada di sekitar tempat Yohanes membaptis dahulu. Mereka percaya kepada Yesus karena mereka ingat akan pewartaan Yohanes. Dan kemudian di bacaan pertama kita mendengar bahwa para rasul itu dengan luar biasa mewartakan Tuhan, mewartakan Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit. Mereka memberitakan kabar gembira, kabar keselamatan dari Tuhan ke berbagai tempat, dan mereka lakukan itu dengan semangat yang luar biasa. Mereka yang paling penting adalah mereka melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan dan selalu mohon perlindungan, mohon bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus sendiri. Dan kita melihat
bahwa Roh Kudus sendiri menggerakkan para rasul untuk mewartakan kabar keselamatan ke berbagai daerah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita pun yang hari ini mengenal Kristus, percaya kepada Kristus dan beriman kepada Kristus adalah buah dari pewartaan generasi-generasi sebelum kita. Kalau tidak ada pewartaan dari generasi-generasi sebelum kita, maka kita tidak akan kenal siapa Kristus. Kita tidak akan beriman kepada Kristus. Kita tidak akan percaya kepada Kristus. Tapi karena ada pewartaan, maka hari ini kita kenal siapa Kristus. Kristus adalah penyelamat kita. Kita tahu Kristus, kita kenal Kristus, dan kita beriman kepadanya. Kita percaya kepadanya. Itu karena ada pewartaan. Maka tanggung jawab kita sebagai generasi dewasa ini adalah juga mewartakan kepada generasi-generasi berikutnya, supaya setelah kita nama Kristus tetap dikenal, supaya orang-orang setelah kita, generasi-generasi setelah kita tetap mengenal Kristus, dan mereka yang saat ini belum mengenal Kristus juga menjadi kenal Kristus, juga menjadi percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk itu mari kita mohon rahmat dan karunia Roh Kudus agar masing-masing kita dimampukan menjadi seorang pewarta, menjadi seorang yang bisa memperkenalkan siapa Kristus, siapa orang yang kita imani kepada mereka yang belum mengenal Kristus, mereka yang belum tahu siapa Kristus, mereka yang belum beriman kepada Kristus. Dan metode pewartaan yang sangat relevan untuk konteks masyarakat kita yang sangat plural adalah dengan memberi kesaksian hidup. Jadi kita mewartakan Kristus melalui cara hidup kita. Kita mewartakan Kristus yang mengasihi dengan cara mengasihi orang lain. Kita mewartakan Kristus yang mau memaafkan, mau mengampuni dengan memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mau mewartakan Kristus yang senantiasa membawa kelegaan, sukacita, dan kegembiraan bagi orang-orang yang menderita dengan membantu mereka yang berkesusahan, dengan menolong mereka yang menderita, dengan menghibur mereka yang bersedih. Ada banyak aksi, ada banyak tindakan yang dapat kita lakukan untuk memperkenalkan Kristus, untuk mewartakan siapa yang kita imani, apa yang kita imani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk itu semua tentu tidak mudah. Tentu kita tidak bisa melakukannya semua dengan usaha, dengan kemampuan, dengan tenaga kita sendiri. Kita butuh bantuan dari Tuhan. Kita butuh bantuan Roh Kudus. Maka mari kita siapkan hati kita. Kita mohon rahmat dari Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus dari Tuhan agar memampukan kita untuk mewartakan Kristus melalui perbuatan, melalui kesaksian hidup kita. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu yang Kau curahkan kepada kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan pewarta-pewarta yang luar biasa, sehingga pada hari ini kami dapat mengimani Kristus sebagai satu-satunya Gembala dan Penyelamat kami. Maka kami mohon kepadamu, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami mampu mewartakan Kristus yang hidup dan berkuasa di dalam hidup kami, melalui kesaksian, melalui perbuatan-perbuatan keseharian kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.